Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini aku bakal membahas tentang perbedaan antara kontraksi asli dan kontraksi palsu. Karena ini termasuk salah satu pertanyaan yang sering muncul di forum. Jadi memang untuk membedakan kontraksi asli dan kontraksi palsu ini masih sering membingungkan para ibu hamil, terutama yang baru pertama kali hamil dan sudah di tanggal-tanggal yang mendekati HPL itu, jadi pasti bakalan bingung ini kontraksi asli apa kontraksi palsu ya, suka kayak gitu, termasuk saya sendiri gitu. Nah, kalau yang saya alami, kebetulan saya ini sudah mengalami kontraksi palsu itu dari sejak awal 30-an minggu. Jadinya pas saat kontraksi asli muncul, itu saya jadi nggak ngeh kalau itu tuh memang kontraksi asli karena saking seringnya ngalami kontraksi palsu. Nah, makanya sekarang di sini saya membuat video ini biar teman-teman yang lagi hamil di luar sana bisa membedakan kontraksi asli dan kontraksi palsu. Jadi memang sudah bersiap untuk melahirkan. Nah, kita bahas dulu dari kontraksi palsunya ya. Jadi kontraksi palsu atau Braxton Hicks itu biasanya dialami itu di trimester ketiga, tapi kadang-kadang itu sudah dialami di trimester kedua. Kontraksi palsu ini biasanya muncul itu di siang hari, terutama saat kita sedang melakukan aktivitas-aktivitas fisik atau di saat kita lagi merasa kelelahan. Nah, kalau kontraksi palsu ini bisa hilang atau memudar saat kita bergerak atau berjalan. Jadi memang sesaat gitu untuk kontraksi palsu ini. Untuk berlangsungnya pun itu variatif, jadi memang bisa kurang dari 30 detik sampai 2 menitan yang kita rasakan kontraksinya. Dan untuk kontraksinya sendiri itu sifatnya tidak teratur, jadi kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak gitu. Bagaimana rasanya kontraksi palsu ini? Nah, untuk rasanya sendiri itu ada kayak pengencangan di perut di bagian bawah ya. Dan untuk pengencangan ini sifatnya itu sementara, jadi nggak yang lama, nggak yang terus-terusan ada rasa sakitnya. Dan biasanya pengencangan perut ini akan terasa lebih ringan semakin bertambahnya usia kandungan. Jadi memang kalau misalnya di awal-awal mungkin bakal terasa sering dan terasa sakit, tapi lama-lama setelah kita terbiasa itu kayak lebih ringan gitu rasa sakitnya. Nah, kalau kontraksi asli itu adalah salah satu tanda bahwa persalinan sudah dekat. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, kontraksi ini biasanya muncul setelah 37 minggu. Nah, kalau misalnya kita mengalami sebelum 37 minggu, kontraksi asli ini itu bisa menyebabkan terjadinya kelahiran prematur. Nah, untuk yang dirasakan itu terjadi pengencangan. Jadi awalnya itu kayak di punggung bagian bawah, setelah itu lanjut ke seluruh bagian perut. Nah, untuk rasanya sendiri sih menurut saya itu kayak dismenor, kayak lagi mulus-mulus saat haid, tapi lebih sakit sedikit gitu rasanya. Kontraksi asli ini bisa berlangsung sekitar 30 sampai 70 detik dan untuk intervalnya itu kayak teratur dan semakin sering. Untuk pengencangan perut pun itu terasa stabil, terus juga berasa berat, berasa lama, terutama menjelang persalinan. Dan untuk rasanya juga itu sering banget munculnya gitu. Nah, kalau kontraksi palsu itu bisa hilang kalau kita bergerak atau berjalan. Kalau kontraksi asli ini kebalikannya, justru kalau kita misalnya bergerak atau berjalan itu semakin sakit dan malah bisa memperburuk keadaan rasa sakitnya itu. Nah, jadi tadi itu perbedaan dari kontraksi asli dan kontraksi palsu. Memang pada kenyataannya itu susah untuk dibedakan karena mirip ya untuk yang dirasakannya. Juga kalau kita nggak ngerti juga kita nggak bakal ngeh kalau itu tuh memang kontraksi asli atau kontraksi palsu kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita merasa tidak nyaman, semakin sakit itu kita bisa langsung menghubungi bidan ataupun dokter. Terutama kalau rasa kontraksi yang sakit luar biasa itu kita alami kurang dari usia kandungan 37 minggu. Jadi itu kita harus langsung menghubungi OB/GYN atau bidan kita. Nah, untuk meredakan rasa kontraksi ini jadi biar lebih nyaman gitu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Cara yang pertama itu kita harus banyak istirahat. Jadi memang kalau misalnya kita kelelahan itu bisa muncul kontraksi, termasuk kontraksi palsu ya. Jadi kalau kita semakin lelah itu bakal semakin sering muncul kontraksi palsunya. Nah, kalau kontraksi asli pun kita tetap harus banyak istirahat karena kita butuh banyak energi saat persalinan nanti.
Cara yang kedua, kita bisa mandi pakai air hangat. Kenapa? Itu karena biar lebih rileks, dan biar kalau kita rileks itu kan kita jadi nyaman. Nah, itu bisa meredakan rasa sakitnya juga. Cara yang ketiga itu bisa dilakukan olahraga ringan. Olahraga ringan ini bisa kayak jalan, terus bisa yoga juga. Nah, kalau kita olahraga ringan kayak gini, rasa sakit terutama saat kontraksi asli ya, itu bisa mereda gitu loh. Kalau saya sendiri caranya itu saya jalan kaki bolak-balik santai aja sambil dengerin lagu favorit saya, itu kayak lebih rileks dan lebih santai. Rasa sakitnya pun lebih mereda, kayak gitu. Cara yang keempat dan ini cara terakhir itu dengan pijat ibu hamil. Untuk pijatnya bisa dilakukan sama keluarga atau manggil tukang pijat yang memang khusus untuk mijat ibu hamil ya. Karena kalau misalnya kita asal mijat itu bisa berbahaya. Nah, itu tadi cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meredakan rasa tidak nyaman saat mengalami kontraksi, baik kontraksi palsu maupun kontraksi asli. Pada intinya, semua cara tadi itu memang tujuannya adalah membuat kita rileks dan santai. Jadi, kalau kita santai, rileks itu perut itu jadi pengencangannya kayak lebih mereda gitu.